kekuatan untuk kita semua. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yes! Sama-sama Tuhan yuk! Apapun keadaan kita saat ini, kita masih punya Allah yang setia, Allah yang gak pernah ninggalin kita. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita. So buat teman-teman sekarang, saya mau ajak teman-teman untuk diam sejenak. Kita mau review 1 minggu ke belakang untuk setiap kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau baik. Yes, Kau setia. Tiada yang dapat
ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
Kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau setia menemani kami Tuhan hingga sampai hari ini Bapa. Terima kasih. Biarlah setiap pujian, hormat, kuasa hanya untuk padamu saja Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih peruntukan bagi pengurus dan pelayan. Berikut adalah informasi-informasi penting yang perlu saudara ketahui. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo teman-teman T4C dan The Flame. Senangnya rasanya bisa sharing lagi sama teman-teman semua meskipun belum bisa ketemu tatap muka, masih online, tapi saya percaya kasih Tuhan Yesus yang menyatukan kita, menyatukan hati kita untuk hari ini mau sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, amin. Terima kasih juga buat pengurus dan koordinator yang udah memberikan saya kesempatan untuk sharing lagi. So hari ini saya dikasih tema tentang kasih. Kita mau belajar sama-sama lebih dalam lagi tentang kasih. Buat saya pribadi sebelum masuk ke khotbahnya, saya mau sharing kalau kasih ini tuh tema yang cukup berat, dimana untuk ngelakuinnya tuh susah gitu. Seringkali ketika kita banyak ngomong tentang kasih, tentang aksi dalam mengasihi gitu, susah gampang dan cenderung kayak dijudge gitu kan. Yang ngomong gampang, nggak sesusah ngelakuinnya gitu, nggak tahu rasanya gimana. Nah hari ini kita mau belajar kebenaran yang saya percaya bakal jadi kekuatan, bakal jadi jawaban, mungkin menegur juga setiap kita untuk lebih mengasihi lagi, untuk gimana sih mempraktekkan kasih seperti yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. So sebelum kita masuk ke sharing ini, mari kita siapkan hati kita, siapin catatan teman-teman juga, mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sore hari ini Tuhan kami boleh bersatu hati ya Tuhan, beribadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing secara online. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menyatukan kami, Roh Kudus juga yang bekerja di antara kami ya Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan gak ada satupun firman Tuhan yang keluar dengan sia-sia, biar setiap telinga yang mendengar ya Tuhan, setiap hati yang menerima firman ini Tuhan benar-benar boleh menerima firman ini dengan rendah hati, biar Roh Kudus yang bekerja kepada setiap hati yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita mau buka satu ayat di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Teman-teman boleh buka, saya bacain.
1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke, ini ayat yang akan melandasi firman Tuhan yang saya bagiin hari ini. Jadi intinya Allah itu adalah kasih. Kita udah tahu ya, bukan kebenaran yang baru mungkin buat banyak dari kita. Cuman seringkali kita lupa esensinya, cuma ngerti teorinya, cuma tahu kata-katanya, iya adalah Allah adalah kasih. Kasih itu sumbernya Allah sendiri. Tapi kalau kita mau renungin, balik lagi ini tuh kuncinya untuk kita mampu mengasihi, kita harus punya sumbernya sendiri, kita harus kenal sumbernya sendiri. Dan ayat ini bilang dengan sangat-sangat jelas bahwa Allah itu adalah kasih. Di kalimat terakhir, di ayat yang terakhir yang tadi saya bacain, ada kalimat yang bilang gini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Berarti kalau misalnya kita nggak mampu mengasihi, susah untuk memberi, susah untuk nolong, susah untuk mengampuni, susah untuk nggak iri hati, rasanya panas, rasanya jealous, rasanya nggak karuan kalau ngeliat orang seneng, terus susah untuk bersikap sopan, susah untuk rendah hati, itu semua bagian dari kasih. Teman-teman boleh baca di Alkitab karakter kasih itu apa aja, sabar, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan lain sebagainya. Kalau kita susah ngelakuin itu, artinya mungkin faktornya ya kita nggak mengenal Allah. Kita nggak tahu karakter Allah gimana, kita nggak tahu kepribadian Allah gimana, jadi kita susah untuk ngelakuin kasih itu. Dan itu hal yang wajar teman-teman, karena kita manusia yang masih hidup dalam daging, penuh keterbatasan. Nah hari ini lewat ayat ini kita akan berangkat ke 3 poin. Kita bakal belajar 3 hal yang akan terjadi di hidup kita, yang akan kita alami kalau kita mau mengenal Allah. Oke, semuanya siap belajar ya. Poin yang pertama, kita akan mengerti bahwa kita dikasihi. Kita membuka ayat lagi di Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Saya bacain. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, ayat ini tuh benar-benar kalau dibaca lebih detail ya di Lukas 15 ini tuh tentang gimana Tuhan tuh begitu mengasihi dan satu jiwa gitu berharga banget gitu. Kayaknya buat Tuhan Yesus tuh bukan kayaknya memang benar. Jadi ini kebenaran yang mungkin seringkali kita blur, kita ngerasa kayak gak begitu berharga, apalah gua cuman seorang tuh liatin mereka yang udah lebih wow, pelayanannya udah lebih, bayar harganya udah banyak gitu buat Tuhan, kayaknya dia kesayangannya Tuhan dan gue mah siapa gitu, gue mah belum tentu disayang juga. Nah teman-teman boleh baca di Lukas 15 ini kalau gak salah ada 3 perumpamaan tentang betapa Tuhan tuh benar-benar menyayangi kita meskipun kita tuh hanya seorang diri, kalau kita ngerasa kayak 1 banding banyak gitu. Ada tentang perumpamaan anak bungsu, ada tentang domba yang hilang, dan kalau gak salah tentang dirham juga. Teman-teman boleh baca, tapi di sini yang saya ambil tentang domba. Seringkali teman-teman kita ini ngerasa kita nggak dikasihi sama Tuhan Yesus, especially intimidasi dosa ya. Dan yang perlu kita tahu, ini jadi kekuatan tapi bukan jadi pembenaran, nggak ada satupun yang luput dari dosa. Sesuci apapun orang itu, sehebat apapun pelayanan orang itu, mampu merebahkan, sediurapi apapun pelayanannya, nggak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Oh iya gitu? Iya. Firman Tuhan Yesus sendiri yang bilang di Roma 6 ayat 23, semua tuh udah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada yang layak dan nggak ada yang lebih layak satu dibanding yang lain. Oh dia pelayanannya lebih bagus, talentanya banyak, apalah gua, dia lebih layak. Enggak, semua tuh sama-sama nggak layak karena dosa kecil dan dosa besar tuh nggak punya bagian yang berbeda di kerajaan surga.
Semuanya sama-sama gak dapat bagian. Yang bikin kita layak literally cuma darahnya Tuhan Yesus aja. Dan seringkali kita dengan tipu muslihatnya iblis tuh kita ngerasa kayak dia lebih layak. Jadi kayak compare gitu. Padahal yang bikin layak di hadapan Tuhan tuh bukan apa yang kita lakuin, tapi apa yang Tuhan Yesus lakuin buat kita. Bilang yuk sama diri kita sendiri, aku disayang sama Tuhan Yesus. Kalau sekarang lagi dengerin sama saudaranya di kanan kiri, boleh bilang kamu disayang sama Tuhan Yesus. Kita tuh seringkali ngerasa gini, Tuhan udah punya mereka yang jago pelayanannya, yang nyenengin hati Tuhan lebih daripada gue. Mana mungkin sih gue diperhatiin. Padahal kebenarannya firman Tuhan hari ini kebenaran ya, bukan pembelaan atau pembenaran yang mungkin orang lain kasih tahu ke kita, no. Tapi ini mutlak the truth. Ini mutlak kebenarannya sendiri yang bicara bahwa kamu tuh gak ditinggalin. Even kamu nyungsep seorang diri kayak domba tadi gitu, cuma seekor diri. Dia ada di semak-semak atau entah di mana, Tuhan cari. Bahkan Tuhan tuh gak cuma nunggu loh. Tapi dia benar-benar aktif mencari. Di ayat yang tadi bisa dibilang, aku akan mencari sampai menemukannya gitu. Sampai kita tuh ditemuin. Makanya kalau ngerasa kayak, kok gue udah berbuat dosa kayaknya banyak gitu. Udah bener-bener, ya kita merasa gak layak. Tapi kok ujung-ujungnya hari ini gue masih ada di sini ya. Hari ini masih dengerin sharing ini ya. Nah itu tuh karena apa? Karena Tuhan tuh terus mencari kita sampai pengen menemukan kita. Kalau mungkin saat ini kita jauh dari Tuhan, kita terintimidasi, ini tuh salah satu upaya Tuhan gitu. Lewat sharing yang kalian dengar hari ini tuh salah satu bentuk Tuhan mencari kalian. Untuk menemukan kalian pulang kembali gitu ke rumah Tuhan untuk mengenal kasihnya Tuhan lagi. Dan di poin pertama ini, ketika kita mengenal Tuhan, kita bakal tahu, oh identitas saya tuh apa. Saya tuh anak Tuhan, saya tuh dikasihi, saya gak akan ditinggalin, saya bakal dicari. Tuhan tuh nungguin saya untuk kembali, Tuhan tuh nungguin saya setiap hari untuk ngobrol. Meskipun saya baru bikin dosa, tapi saat itu juga Tuhan ada di situ dan tangannya terbuka gitu. Udah yuk balik yuk, udahan yuk, capek kan hidup dalam dosa terus, main-main dalam dosa terus dan lain sebagainya. Itu kebenaran yang pertama. Ketika kita mengerti bahwa kita dikasihi, ini game changer banget. Ini game changer yang bakal mengubah kita untuk mampu mengasihi orang lain. So itu poin pertama. Poin yang kedua, kita mau buka di Matius 18 ayat 22 sampai 35. Ini nggak usah dibacain karena terlalu panjang. Teman-teman boleh sambil baca, sambil dengerin saya. Ini tentang perumpamaan pengampunan utang. Kalau teman-teman baca dan pernah tahu ceritanya, ini tentang seseorang yang punya hutang sama raja. Sekian, saya lupa berapa, let's say 50. Ini nggak tahu ya angka aslinya di Alkitab berapa, saya lupa. Pokoknya misalnya 50 dan diampuni karena raja murni karena belas kasih. Bukan karena orang ini udah melakukan sesuatu. No. Bener-bener cuman karena kasih karunia akhirnya raja itu udah deh lunas aja. Kemudian ada hamba yang lain yang berhutang kepada hamba yang pertama. Jumlahnya jauh banget dibanding sama hutang hamba pertama kepada raja. Kalau misalnya itu 50 mungkin kalau dibandingin berapa ya, takut salah. Pokoknya kecil banget lah perbandingannya, jauh banget. Tapi hamba yang pertama ini enggak mau melunasi gitu, memberikan pelunasan, udahlah gak usah bayar gitu. Padahal hamba yang kedua ini tuh udah memohon-mohon, sama seperti dulu dia memohon-mohon ke raja gitu, minta dilunasin, saya gak sanggup bayar. Dan singkat cerita ketika raja tahu kelakuan hamba yang pertama kayak gitu, raja marah gitu dan dia bilang, ya kamu apa-apaan, kan kamu juga diampunin gitu, kamu juga dilunasin, kenapa malah nyecer orang lain yang berhutang sama kamu tuh gak seberapa jauh dibandingin hutang kamu ke saya gitu. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua ini ketika kita mengenal Allah, kita akan mampu mengasihi. Mampu mengasihi kayak gimana maksudnya? Kita akan mampu mengasihi karena kita gak ngerasa kurang. Ketika kita namanya mengasihi itu kan memberi, ngasih namanya juga. Memberikan kasih, memberikan pertolongan, memberikan kebaikan, memberikan harga diri, bahkan kadang ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang terkesan seperti diambil atau berkurang dari diri kita. Dan ketika kita mengenal Allah, kita tuh gak akan ngerasa jadi kurang karena mengasihi. Kita gak akan ngerasa jadi rugi
karena melakukan kasih, karena mengasihi, karena mengampuni, karena memberikan kesempatan, karena bersabar, karena mencoba sopan dengan orang yang menjengkelkan, karena pokoknya ketika kita melakukan kasih kita gak ngerasa rugi, kita gak ngerasa jadi kurang, karena kita tahu ada yang lebih dulu mengasihi kita lebih besar. Jadi sama kayak orang nih ketika baru gajian lah atau ketika baru dapet jackpot, pasti gampang banget gak sih buat yuk traktir, kecuali emang karakternya pelit ya. Cuman maksudnya itu kondisi yang jauh lebih mudah untuk seseorang memberi ketimbang dia gak punya apa-apa. Ketimbang dia cuman lagi sekarat nih kalau yang udah kerja gitu, udah bener-bener budget buat jajannya di bulan itu udah habis. Itu tuh bakal beda ketika sama kayak baru gitu, oh iya lebih ada gitu, ada keperluan juga gak usah terkesan menderita dan maksain. Kenapa? Karena dia punya banyak, dia tahu dia gak akan kekurangan dengan dia ngasih itu. Nah sering kali selain alasan yang poin pertama tadi karena kita gak tahu kita dikasihi, yang keduanya karena kita ngerasa kasihnya Tuhan tuh dikit deh kayaknya buat kita. Atau kita merasa kayak ya gue punyanya dikit, kalau gue ngasih gimana? Makanya seringkali orang kenapa gak mau mengampuni orang lain? Karena dia pun pahit gitu. Dia tuh mungkin pernah merasa bersalah sama seseorang dan tidak diampuni. That's why seringkali kalau dalam keluarga gitu ya, kayak seperti yang kita tahu, ketika seseorang misalnya ngalamin dididik dengan orang tuanya dengan cara yang kasar dan lain sebagainya, itu pahit. Dia tumbuh dengan luka, kalau dia belum memberikan pengampunan, dia susah gitu dia bakal melakukan hal yang serupa lagi ke anaknya. Kenapa? Ya karena gitu, dia ngerasa kayak gue aja dulu kayak gitu, kenapa gue harus ngasih ke orang? Istilahnya gue aja udah kurang, gue aja gak pernah merasakan pengampunan, gimana gue mau ngasih ke lu? Highlight kata-kata yang tadi, gue aja belum pernah merasakan pengampunan, gue aja belum pernah merasa dikasihi. Padahal kalau dipikir-pikir, ketika manusia gak memberikan pun Tuhan udah lebih dulu memberikan itu lebih dari apa yang seharusnya kita terima. Kalau dipikir-pikir seharusnya kita ada di mana sih? Seharusnya kita layak gak sih buat datang sama Tuhan gitu? Layak gak sih dengan mudahnya gitu untuk berkomunikasi sama Tuhan tuh cuma tinggal duduk, peluk bantal gitu ya, mau tidur terus ngomong seenaknya. Layak gak kayak gitu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh jauh banget dari Bapa kalau gak ada Tuhan Yesus. Dan ketika kita tahu, oh gue tuh menerima kasih yang udah besar banget, yang seharusnya bahkan gue tuh gak layak terima, gak akan susah buat kita untuk memberikan kasih ke orang-orang yang lain. Karena apapun yang kita kasih sebesar-besarnya tuh gak akan mungkin nyaingin kasihnya Tuhan buat kita. Dan memang kita gak akan mampu mengasihi orang lain dengan kasih diri kita sendiri gitu. Maksudnya dengan kita tuh cuma bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang daripada Allah. Kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengasihi orang lain, pasti bakal ada batasnya, pasti bakal capek, pasti bakal udahlah cukup 2 kali aja gue ngasih kesempatan, udahlah cukup 2 kali gue maafin dia dan lain sebagainya. Pasti bakal capek untuk selalu sabar, pasti bakal capek untuk selalu merendahkan hati di hadapan orang-orang yang mungkin menurut kita apa sih nyebelin nih, apa sih rese kayak gitu. Pasti ada batasnya, tapi kalau kita mengasihinya dengan kasih yang dari Tuhan yang kita terima, itu pasti bakal beda. Karena kita gak akan pernah merasa kekurangan. Poin yang ketiga, mengasihi berdasarkan kebenaran. Kita mau buka satu ayat di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Semua orang udah tahu lah, orang dunia pun tahulah bisa ngomong gitu ya. Lu jangan ngomong doang dong, aksi lu mana? Intinya yang namanya kasih, yang namanya sayang, gak bisa cuman ngomong. Tapi harus dengan perbuatan. Oke sampai situ, tapi firman Allah gak berhenti sampai situ. Di situ dibilang, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah ini bedanya. Ini bedanya anak-anak Tuhan dengan orang-orang di luar sana, dengan dunia. Mungkin sama-sama tahu harus dalam perbuatan, bahkan orang-orang dunia tahu gimana untuk mengasihi dalam perbuatan tuh lebih dahsyat gitu. Mereka bener-bener turun dalam aksinya, gimana sih caranya mengasihi orang. Mereka nunjukin gimana sih berbuat baik sama orang. Tapi yang membedakan kita sama mereka adalah di dalam kebenaran. Mengasihi berdasarkan kebenaran itu gimana? Mengasihi berdasarkan kebenaran itu kita tahu bedain mana yang benar,
mana yang enggak. Ada ayat firman Tuhan yang bilang ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita diberikan hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna, mana yang baik, mana yang enggak. Kalau memilih yang baik di antara yang buruk, itu gampang. Memilih yang baik di antara yang baik, so-so lah. Tapi kalau memilih yang benar di antara yang baik itu kadang susah kalau kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita nggak mengenal Allah seperti yang firman Tuhan ini bagiin. So ketika kita makin mengenal Allah, kita makin tahu dong isi hatinya apa, kita makin tahu kebenaran apa, kita makin tahu nggak ada tuh yang namanya bohong putih, nggak ada tuh yang namanya contohnya berbuat kebaikan berdasarkan kebenaran tuh simpelnya gini lah, kayak nolongin temen, judulnya nolong, kan berbuat baik dong, mengasihi dong, gue kasihan sama teman gue, nanti gimana kalau dia ngulang, nanti gimana kalau dia ini itu, gue tahu kemarin dia capek gara-gara dia ya bla bla bla, akhirnya pas ujian dikasih lah jawaban, dibantuin lah tanda kutipnya nyontek, kasih jawaban apa segala macam. Apakah itu kasih berdasarkan kebenaran? Atau misalnya yang pacaran, udahlah kasihan dia lagi penat, akhirnya yuk kita chill, clubbing, sampai oleng, sampai melakukan hal-hal yang enggak-enggak. Ya judulnya sih kayak terkesannya kayak mengasihi, gue kan melepaskan penatnya dia, ngebantu dia, kasihan dia ada masalah, gue ngedengerin, tapi ngedengerinnya sambil ajeb-ajeb gitu. Dan lain sebagainya, apakah itu kasih dalam bentuk, kasih berdasarkan kebenaran? Banyak di luar sana teman yang sohib banget. Tapi apakah berdasarkan kebenaran gitu? Kadang kita nggak mau negur dia, ya udahlah biarin aja. Padahal itu bukan kasih. Itu bukan kasih yang Tuhan Yesus mau gitu. Nah semakin kita mengenal Tuhan, kita mengenal hatinya, pikirannya, kita ngerti kehendak Tuhan, kita ngerti rindunya Tuhan tuh maunya apa, kita jadi tahu. Kita jadi yang awalnya ragu, susah ngebedain, lama-lama makin ngerti. Oh yang ini kita bisa dengan tegas bilang, ini enggak. Ini salah, ini benar. Kalau gue sayang sama dia, gue harus kayak gini, gue harus tegur. Kalau gue care sama dia, gue harus bantuin dia, tapi caranya gini, bukan bikin dia gimana gitu. Misalnya kayak tadi, bukan ngasih dia contekan, tapi gue harus ajarin dia. Gue harus berkorban waktu gue untuk ngajarin dia. Gue harus berkorban tenaga gue, kesabaran gue, mungkinnya kalau temennya kadang suka susah, mudengnya lama, untuk ngajarin dia. Itu yang namanya mengasihi, bukan dikasih contekan. Udahlah daripada lu nanya-nanya sama gue nih gue kasih lah jawabannya. Emang apa itu artinya mengasihi? Nah semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin bisa ngebedain hal-hal yang kayak gitu. Dari hal yang paling kecil sampai hal-hal yang besar yang crucial decision gitu. So itu 3 poin yang mau saya bagiin hari ini tentang kasih. Jadi ketika kita merasa sulit untuk mengasihi, apalagi di musim yang kayak gini ya, maksudnya semua orang makin egois dan lain sebagainya, makin susah gitu untuk memberikan kasih. Kuncinya adalah yuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena ketika mengenal Tuhan akan ada 3 hal yang kita alami dan kita mengerti. Yang pertama kita bakal mengerti bahwa kita dikasihi, so kita gak akan merasa susah untuk mengasihi orang lain. Yang kedua, kita juga akan mampu mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang terakhir, kita akan dimampukan untuk mengasihi berdasarkan kebenaran. Oke, sebagai closing saya cuma mau bilang sama teman-teman semua, ketika kita mengasihi, ketika kita memberikan kasih, itu mungkin bisa mengubah orang yang menerimanya. Dia bisa jadi tahu terima kasih, jadi kayak menyadari gitu kayak ternyata gue dikasih, ternyata gue ini, ternyata gue itu. Mungkin, tapi yang pasti adalah bakal mengubah orang yang memberikannya. So jangan tahan ketika kita ada dorongan dalam hati kita untuk melakukan kasih. Ketika kita hari ini mendengar firman Tuhan ini mungkin bakal bicaranya secara personal ke masing-masing kita. Mungkin ke kamu bicaranya tentang ingatnya lebih ke mengampuni nih, gue tuh bergumul dalam hal mengampuni. Mungkin gue gue gampang gitu untuk ngasih-ngasih barang mah gue royal lah ke teman-teman gitu, ke keluarga. Tapi kayaknya urusan mengampuni gue tuh nge-keep sendiri, orang-orang gak tahu tapi gue tuh pahit, gue tuh luka gitu. Atau mungkin orang yang satu, gue mau mudah ngampunin, kadang gue lupa dia salah apa sama gue. Tapi untuk hal yang lain susah gitu, susah untuk bersikap rendah hati, susah untuk sabar.
dan lain sebagainya. Mungkin ini firman Tuhan ini saya percaya bakal berbicara secara personal kepada setiap kita. Apapun yang Roh Kudus dorong, yang Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kita, yuk bawa dalam doa. Dan hari ini sekali lagi saya mau bilang, yuk mengenal Tuhan lebih lagi dan kalian akan dimampukan untuk level up dalam hal ini. Mari kita mau satukan hati kita untuk menutup firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh mendengar kebenaran yang baru ya Tuhan, tentang mengasihi ya Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami boleh memiliki kasih yang daripada Engkau ya Tuhan, mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan, mengandalkan kasih-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh share itu ya Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami, karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi orang lain, ketika kami melakukan kasih dalam perbuatan kami, di situ nama Tuhan dipermuliakan, di situ orang-orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami, mengasihi aku begitu besar ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya firman Tuhan boleh berhenti diberitakan, tetapi Roh Kudus yang terus bekerja secara personal, melawat setiap hati yang ada, setiap telinga yang mendengar, biar kiranya firman yang ditaburkan enggak kembali dengan sia-sia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, menutup bungkus semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih peruntukan bagi pengurus dan pelayan. Berikut adalah informasi-informasi penting yang perlu saudara ketahui. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.